buat pembenci Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ceramah dari seorang kiai kaum muslimin. Ini kiai dari Garut yang sepertinya ini bisa menjadi lawan yang sepadan buat Bahar Smith kaum muslimin. Memang sesekali waktu harus ada orang-orang yang seperti kiai dari Garut ini ya, supaya Bahar Smith ini bisa mikir ya, bahwa orang lain pun bisa seperti dia, berkoar-koar, berorasi, teriak-teriak, bisa. Bahkan itu berteriak-teriak dalam rangka berusaha menyadarkan Bahar Smith. Memang ya sesekali harus ada supaya Bahar Smith ini menggunakan akal sehat dan kewarasannya kaum muslimin. Kalau kita menyimak ceramah dari kiai yang satu ini ya sangat luar biasa ya. Bahar Smith disekakmat habis-habisan oleh kiai ini kaum muslimin. Namanya Kiai Aceng Abdul Mujib dari Garut, Jawa Barat ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Begitu ada gerakan PWI, saya langsung siap. Karena sudah 10 tahun kurang lebih. Yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah. Ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah Malang, hanya dikasih 3, marah. Sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib nu Najong teh dibubuikeun di sawah. Najong dibawa. Geus kitu dirontok. Alah, hampura. Dabongan Naj. Sering datang ke saya. Dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Bobora'a Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli temake patokan agama balik sia naonan mantau ka dieu anak zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul teu salat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacak-cacak. Betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul, tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama, apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum beramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan, aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam, leluhur habaib, bahwa mi'raj sehari 70 kali, nah baru-baru ini saya dengar. Baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu. Nah kaum muslimin ya, masalah nasab itu sebenarnya ya nggak terlalu penting sebenarnya, masalah nasab kaum muslimin ya. Mau nasab siapa saja itu sebenarnya nggak ada urusan ya. Kalau ada keturunan Fir'aun, keturunan Qorun, keturunan Namrud, keturunan Haman, keturunan Abu Lahab, Abu Jahal, kalau memang dia menjadi orang bertakwa pada saat ini, dia tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memandang nasab mereka ya. Tapi kalaupun benar para Kabir Ba'lawi itu ya, kalaupun benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, kalau kerjanya ndawir, itu nggak ada gunanya mereka berbangga-bangga dengan nasab.
nggak akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya mereka itu merusak agama Islam. Mereka jualan nasab demi nasib supaya bisa menipu kaum muslimin. Coba tadi kata kiai ini, ya, ada keluarganya yang dimintain kambing sama Kabeb Baklawi, mintanya 10 lagi, dikasih 3 marah. Ya, karena apa? Karena merasa dia itu harus dimuliakan, keinginannya harus dipenuhi. Makanya doktrin-doktrin para Kabeb Baklawi itu memang luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Kiai Abdul Mujib tadi, kaum muslimin. Doktrin-doktrinnya luar biasa. Mereka jualan abab, mengatakan Habib yang bodoh lebih mulia daripada ulama. Kalau cinta Habib, meskipun tukang maksiat, ya, tukang maksiat pokoknya, apakah mabuk, apakah judi dan lain sebagainya, ya pokoknya cinta sama Habib bisa masuk surga tanpa hisab seperti Bang Maman. Ya. Itu kan doktrin-doktrin kesesatan dari para Kabeb Baklawi, kaum muslimin. Sudahlah mereka nggak punya akhlak, akhlaknya rusak, ya. Ngaku cucu Nabi, ya. Nyebarkan doktrin-doktrin sesat pula, ya. Yang seperti itu merusak agama, kaum muslimin, ya. Dan sepertinya ya kiai ini sudah mulai menyinggung nama Bahar Smith, ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Bertemu di persidangan, saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul, siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, tek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, tek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalik dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalik yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan? Saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin, memang Bahar Smith itu kalau koar-koar, ya seolah-olah dia ini adalah pejuang yang hebat, ya. Nanti kalau ditangkap seolah-olah dia terzolimi. Dan ini bukan hanya Bahar Smith saja, ya Bahar Smith, ya Rizik Syihab, ya. Ya pokoknya orang-orang seperti Bahar Smith lah yang selalu menghujat pemerintah, ya, menyebut pemerintah dengan sebutan-sebutan yang nggak benar, Jokowi banci, Prabowo pengkhianat, ya. Dan benar kata Kiai tadi, nggak ada kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Yang ditangkap itu adalah ulama-ulama kriminal, ya. Seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, ya. Coba Kabeb yang lain, Dawer pun nggak ditangkap sama polisi, nggak ada dikriminalisasi. Kalau memang nggak bermasalah ya nggak akan ditangkap. Negara kita negara hukum, ada undang-undang yang jelas. Dan kalau kita lihat track record dari Bahar Smith juga, ya, dia itu dibui ya bukan karena kesalahan pemerintah, karena kesalahan Bahar Smith sendiri. Dia menganiaya orang, ya. Bukan masalah kriminalisasi. Begitu juga dengan ya, Pak Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab itu ya, ketika ditangkap bukan karena kesalahan pemerintah, bukan karena pemerintah mengkriminalisasi, karena memang Rizik Syihab yang salah. Ya, Rizik Syihab juga nggak tahu diri. Ya, kemarin kita bahas videonya, Rizik Syihab nyebut-nyebut Wahabi. Ya, katanya Wahabi nggak berakhlak, nggak beradab. Tapi ketika dia terkena masalah, dia kaburnya ke negeri Wahabi, bukan ke Yaman, bukan ke Tarim, ya, bukan ke Tarim yang dipuji-puji,
larinya ke negerinya Wahabi, dan di sana hidupnya enak juga, aman, tentram, damai, sentosa. Ngomongnya Wahabi nggak beradab, nggak berakhlak, ya. Tukang caci maki, ya. Tapi giliran dia terancam, kaburnya ke negerinya Wahabi, bukan ke Yaman, bukan ke Tarim, yang katanya di sana kota idaman orang-orang soleh. Belkedes, itu bukti salah satu ngedabrusan dari para Kabib Baklawi, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Baklawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Baklawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu. Bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara